Channel ini menggunakan banyak istilah kultus. Dan jika Anda kurang memahami apa arti kata kultus, silahkan saksikan video nomor 225. Mari kita perhatikan pernyataan dari Romo Patris berikut ini. Masalah utama dengan Protestanisme adalah bahwa mereka berada dalam perpecahan. Ya. Juga tidak hanya ada satu gereja Protestan, menurut PEW Research Center, kalau Inggris Indonesianya Pew Research Center, ada sekitar 60 denominasi Protestan di Amerika Serikat. Itu di Amerika. Saya tidak tahu kalau di Indonesia, ya. Mungkin nanti kita buat lagi. Anggota PGA ada berapa ya? Itu menurut websitenya pewforum.org, Religious Landscape Study. Setiap denominasi cenderung tidak setuju satu sama lain. Misalnya, beberapa denominasi mengizinkan wanita menjadi pendeta, sementara yang lain hanya mengizinkan laki-laki. Lalu siapa yang benar? Dari situ sama-sama benar, tidak mungkin kan? Ya begitu saudara-saudariku, saya ingin kalian semua menjawab pertanyaan ini. Apakah Tuhan menginginkan gereja yang bersatu dan universal atau keluarga yang terpecah? Mengapa Anda Katolik? Atau mengapa Anda bukan Katolik? Tuhan memberkati. Menjawab pertanyaan Romo itu, saya memiliki jawabannya, yaitu semuanya tergantung kepada definisi dari kata Katolik atau bisa juga disebut am. Jika arti kata Katolik adalah segenap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di seluruh dunia dan sepanjang masa tanpa memandang denominasi, maka jawaban saya adalah iya, benar. Saya adalah seorang Katolik. Tetapi jika arti Katolik seperti yang dijelaskan oleh Romo Patris berikut ini, maka jawabannya adalah tidak. Sementara umat Katolik percaya bahwa gereja Kristus itu ada atau subsistit. Subsistit itu satu kata dalam bahasa Latin yang artinya ada dan berlangsung terus. Jadi gereja Kristus itu subsist in the Catholic Church. The Church of Christ subsisted in the Catholic Church. Artinya gereja Kristus ada dan berlangsung terus dalam gereja Katolik. Nah, penegasannya dalam Katekismus Gereja Katolik seperti di KGK. Sepenuhnya tergabung ke dalam serikat gereja adalah mereka yang memiliki Roh Kristus, menerima semua sarana keselamatan yang diberikan kepada gereja bersama dengan seluruh organisasinya, dan yang oleh ikatan yang dibentuk oleh pengakuan iman, sakramen-sakramen, pemerintahan gerejawi, dan persekutuan, bergabung dalam struktur gereja Kristus yang terlihat, yang memerintahnya melalui Paus Agung dan para uskup. Nah, kita sudah mendengar penjelasan Romo Patris tentang gereja yang kelihatan itu. Mengapa seorang Kristen wajib menolak definisi yang dibuat oleh Katekismus itu tentang gereja yang kelihatan itu? Karena gereja Roma ingin seseorang menjadi anggotanya, bersatu bergabung dengan gereja Roma. Dan ini adalah salah satu dugaan lagi gereja Roma adalah sebuah kultus. Dan tentunya kita tidak ingin bergabung menjadi anggota kultus, bukan? Apa buktinya dugaan saya itu adalah benar? Video ini adalah sambungan dari video nomor 240 dan 241. Dan jika Anda seorang Kristen, khususnya umat gereja Roma, tolong saksikan dulu video nomor 240 dan 241 agar Anda memahami konteks video ini. Nah, kita sudah mendengar penjelasan Romo Patris tentang gereja yang kelihatan itu. Apa yang kita dengar dari Romo Patris adalah benar, yaitu adanya perpecahan di gereja-gereja Kristen Protestan. Jika kita memandangnya dari sudut pandang kesatuan, seperti yang dimengerti oleh gereja Roma, yaitu kesatuan oleh gereja Roma di sini adalah kesatuan di bawah satu organisasi, yaitu gereja Roma, di bawah kendali Paus dan para uskup gereja Roma. Yang diinginkan oleh gereja Roma adalah satu, di bawah ketundukan dan ketaatan kepada Paus Roma, yang mengaku sebagai wakil Kristus. Namun demikian, bagi orang Kristen,
Yang dimaksud menjadi satu oleh Tuhan Yesus di dalam doanya bukanlah kesatuan di dalam sebuah organisasi, melainkan sekumpulan orang-orang yang dipanggil keluar untuk mempercayai dan bersatu dengan Yesus Kristus secara rohani. Bagi orang Kristen adalah kesatuan di bawah ketaatan dan ketundukan kepada Yesus Kristus. Jadi meskipun ada berbagai perbedaan doktrinal di antara orang Kristen, tetapi ada kesatuan di dalam perbedaan itu. Sebaliknya, yang diinginkan oleh Gereja Roma adalah kesatuan dalam keseragaman. Semuanya harus seragam, yaitu dalam hal doktrin yang kecil dan tidak penting, sampai kepada doktrin yang utama dan penting, semuanya haruslah seragam. Dalam hal doktrin dan kehidupan umatnya diatur secara seragam, dan tidak boleh ada perbedaan pendapat di antara umatnya. Pihak magisterium dipercaya selalu dan pasti benar di dalam hal menetapkan doktrin-doktrinnya, karena dipercaya doktrinnya bersumber dari Tuhan sendiri. Dan jika ada umat berbeda pendapat, maka ia akan beroleh hukuman, misalnya dengan pengucilan, dikeluarkan dari keanggotaan, atau dianatema, dan lain-lain. Contohnya adalah kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu Uskup Agung Carlo Maria Vigano yang dituduh skisma dan diekskomunikasi karena memiliki pendapat yang berbeda dengan Paus Fransiskus. Dan tentunya semua orang Katolik berpikir bahwa mereka tunduk dan taat kepada Kristus, bukan Paus Gereja Roma. Mereka berasumsi demikian karena mereka berada di bawah pengaruh teknik persuasi cuci otak yang disebut manipulasi mistis. Tentang topik manipulasi mistis sudah dibahas di video nomor 236. Nah, apa buktinya orang Katolik sebenarnya tunduk dan taat kepada Paus, bukan kepada Yesus Kristus? Misalnya, ada orang Katolik yang tidak mempercayai kepada otoritas Paus Gereja Roma beserta doktrin-doktrinnya, tetapi ia tetap mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan telah berpindah keyakinannya menjadi seorang Kristen Protestan. Maka secara otomatis ia disebut skismatik dan sekaligus heretik. Berikut keterangan dari situs Katolik. Skisma adalah penolakan untuk taat kepada otoritas Paus. Heresi atau bid'ah adalah penyangkalan formal atau keraguan oleh seorang yang telah dibaptis terhadap kebenaran apapun dari iman Katolik. Sedangkan apostasi atau kemurtadan adalah penolakan total akan imannya dari seseorang yang telah dibaptis Kristen. Heresi dan skisma menyebabkan terbaginya gereja yang sejati dan timbulnya gereja-gereja lainnya. Jadi orang Katolik itu sekarang statusnya tidak lagi disebut sebagai orang Katolik. Ya, tetapi sebaliknya, apa yang terjadi kepada orang Katolik itu tidak berlaku bagi orang Kristen Protestan. Seorang Kristen percaya bahwa gereja adalah tubuh Kristus dan Yesus disebut kepala gereja, maka tanpa Yesus tidak akan ada gereja. Jadi Kristus sungguh-sungguh menjadi kepala atas jemaatnya, dan bahkan Kristus adalah kepala dari segala yang ada, sebab segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya, dan seorang Kristen Protestan menyatu dengan Kristus. Maka seorang Kristen ketika ia berpindah ke gereja lain, maka ia tidak berubah statusnya. Ia tetap seorang Kristen, pengikut Kristus. Misalnya, dulu saya dibaptis dan bergereja di Gereja Bethel Indonesia. Tetapi karena pemahaman saya tentang beberapa doktrin gereja Bethel berubah dan saya tidak lagi setuju, maka saya pindah ke gereja lainnya, misalnya Gereja Protestan Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saat saya pindah gereja dari Bethel ke Protestan, berarti saya murtad dari Gereja Bethel? Tentunya tidak. Mengapa? Karena yang saya ikuti dan taati adalah Kristus, bukan pemimpin gereja atau organisasi gerejanya. Nah, sudahkah Anda memahaminya sekarang? Jadi apakah Anda pengikut Paus Gereja Roma atau seorang Kristen, yaitu pengikut Kristus?